adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik, bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Hai, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya? Semua sudah siap untuk memuji Tuhan? Oke, good. Adik-adik, tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan Desember. Wah, bentar lagi kita mau Natalan. Kakak mau tanya nih, siapa di sini yang punya sahabat atau teman dekat? Ya, bisa jadi teman kalian, sahabat kalian itu bisa di sekolah, atau di rumah, atau di gereja. Nah, pasti kalian akan merindukan teman kalian ya, karena sudah lama tidak bertemu. Tapi jangan khawatir adik-adik, kita punya satu sahabat yang setia, yang selalu ada menemani kita. Siapa sahabat sejati kita? Ya betul, Tuhan Yesus. Dia adalah sahabat kita, sobat kita. Nah, kita akan mulai ibadah kita. Kakak ajak semua untuk kita sama-sama berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu atas semua kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih atas semua pertolongan-Mu buat kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan beribadah, walaupun masih tetap di rumah kami masing-masing, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami mau memuji Engkau, kami mau bertepuk tangan buat Engkau, kami mau Engkau disenangkan oleh pujian kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Adik-adik, kakak sekarang mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian, Dia lahir untuk kita semua, Dia mati untuk kita semua, dan Dia bangkit untuk kita semua. Karena Dia adalah Tuhan kita, Dia Allah kita, Dia Raja di atas segala raja. Yuk, sama-sama kita bangkit berdiri, kita sama-sama tepuk tangan. Adik-adik boleh bebas bergerak. Siap? Dia lahir untuk kami.
satu pujian. Mungkin buat beberapa adik-adik ini lagu baru, tapi ada juga mungkin yang sudah mendengarkan. Gak apa-apa, kita mau sama-sama naikkan pujian. Kita mau tepuk tangan buat Tuhan. Yuk, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Siap ya? Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Dan ku percaya Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Siap ya? Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Dan ku percaya Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku, Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Adik-adik boleh bebas bergerak tangannya. Yang cowok boleh gerakannya kayak robot, patah-patah? Boleh. Takkan ku takut, kau bersamaku. Takkan ku takut, kau menjagaku. Takkan ku takut, kau besertaku. Takkan ku takut, selalu yang menjaga hidupku, menjaga hidupku. Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku, Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Yeay, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan menaikkan satu pujian tentang Yesus adalah sahabatku. Buat adik-adik yang belum hafal, adik-adik bisa lihat di teks ya, di layar ya.
Engkau ada menjadi sahabat kami Tuhan. Sahabat yang selalu senantiasa menolong kami, menyertai kami, menemani kami. Di saat kami sedih, di saat kami senang, Engkau selalu ada beserta dengan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami menjadi anak-anak yang taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik semuanya. Salam jumpa kembali bersama Kak Alfred sekarang. Wah, sudah lama nih kita nggak ketemu ya. Kita sudah hampir 9 bulan nggak pernah ketemu ya. Tapi nggak apa-apa. Melalui ibadah online kita masih tetap menikmati firman Tuhan. Sekarang kan bulan Desember kan? Berarti kita lagi memikirkan tentang Natal dong. Semua pasti berpikiran tentang Natal. Tapi tahu nggak adik-adik, kenapa Tuhan mau datang ke dunia ini untuk bersama-sama dengan manusia? Padahal Tuhan di surga. Di surga itu segala sesuatunya sudah nyaman. Tapi Tuhan mau datang ke dunia ini, mau bertemu dengan manusia dan mau menjadi manusia. Tahu nggak kenapa? Alasan kenapa Tuhan harus lahir ke dunia ini? Nah, kakak mau ceritanya. Awalnya itu adalah pada saat Tuhan menciptakan manusia. Ingat nggak ceritanya? Ya, waktu itu dunia tidak berbentuk dan tidak ada kehidupan. Lalu Tuhan menciptakan seluruh alam semesta, dan pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Tahu kan siapa manusia pertama? Ya, Adam dan Hawa. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dari tanah liat, lalu dibentuklah menjadi manusia. Kalian tahu seperti apa manusia Adam dan Hawa semula? Di Kejadian 1 ayat 26, Tuhan katakan kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Tuhan. Wow. Jadi Tuhan menciptakan Adam, manusia pertama itu segambar dan serupa dengan Allah. Maksudnya apa sih Kak? Nah, Kakak mau kasih tahu bahwa segambar dan serupa dengan Allah berarti manusia pertama itu memiliki pikiran, memiliki hati, dan kehidupan yang seperti Tuhan. Artinya tidak ada dosa. Pada saat Adam dan Hawa diciptakan pertama kali oleh Tuhan, tidak ada dosa satupun dalam hidup dia. Pikiran dia sama seperti Tuhan. Hati dia seperti Tuhan penuh kasih. Dan tindakan dia, perbuatan dia juga seperti Tuhan. Jadi tidak ada dosa sekecil apapun dalam kehidupan Adam dan Hawa. Demikianlah awal mula penciptaan manusia. Ya, bahkan di Kejadian 1 ayat 31, kalau ada dibuka ya, Kejadian 1 ayat 31, Tuhan katakan bahwa Tuhan melihat apa yang diciptakannya sungguh amat baik. Wow. Berarti Tuhan itu sangat senang terhadap ciptaannya, terutama manusia, karena serupa dengan Tuhan. Dia sangat senang, dia sangat suka akan ciptaannya. Dan tahu nggak bahwa Tuhan begitu dekat dengan Adam dan Hawa. Mereka memiliki hubungan yang dekat. Bahkan Tuhan memberikan kepercayaan Adam untuk memberi nama binatang. Semua binatang diberikan nama oleh Adam. Dan mereka bercakap-cakap di dalam Taman Eden. Mereka bisa bertemu, ngobrol, dan begitu dekatnya Tuhan dengan Adam dan Hawa. Karena apa? Ya karena waktu itu nggak ada dosa. Sehingga tidak ada yang memisahkan antara Adam dan Hawa. Tapi ada loh yang nggak suka manusia dekat dengan Tuhan. Ada loh yang nggak suka Adam dan Hawa dekat bersekutu dengan Tuhan.
Kalian tahu kan siapa? Ya, iblis. Iblis gak suka kalau Adam, Hawa, dan manusia itu bersekutu dengan Tuhan. Makanya dia mencari cara supaya Adam dan Hawa, supaya manusia itu jauh dari Tuhan. Salah satu caranya adalah dia membuat supaya manusia tidak lagi mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, kalian tahu kan, pada saat Tuhan menciptakan manusia, ada perintah Tuhan. Perintah Tuhan katakan, semua buah boleh kamu makan, tetapi pohon yang di tengah taman itu, kalian tidak boleh makan buahnya. Perintah Tuhan jelas, pohon yang ada di tengah taman itu tidak boleh dimakan buahnya. Tuhan memerintahkan supaya manusia taat atas perintahnya. Iblis tidak suka manusia itu taat kepada Tuhan. Iblis tidak suka manusia dekat dengan Tuhan. Makanya dia mencoba mencari cara supaya manusia jauh dari Tuhan. Bagaimana caranya? Dia membujuk manusia itu supaya tidak mentaati perintah Tuhan. Dia bujuk manusia itu supaya melanggar apa yang diperintahkan Tuhan. Maka mulailah dia berkata-kata, mengatakan kepada manusia, enggak apa-apa kok kamu makan itu. Enggak seperti yang dikatakan oleh Tuhan bahwa kamu akan mati, malah kamu akan menjadi seperti Tuhan. Mulailah Hawa terbujuk. Dan Hawa melihat bahwa benar juga ya kata iblis. Dan begitu Hawa melihat buah itu, dia melihat ternyata buah itu menarik juga ya untuk dimakan. Nah, adik-adik, iblis itu adalah bapak segala pembohong. Dia akan membuat supaya seolah-olah dosa itu menyenangkan. Tapi di balik itu sebenarnya kita sedang melawan Tuhan. Contohnya, dia akan membuat kita seolah-olah misalnya kita main game. Menyenangkan main game itu. Iya, tapi kalau sudah main game sejam, 2 jam, kita merasa menyenangkan sekali main game. Sampai akhirnya kita lupa untuk makan. Kita lupa untuk berdoa. Bahkan kita mulai membantah orang tua. Katakan, ayo berhenti, kita mau tidur. Ayo berhenti untuk belajar. Ayo berhenti, kamu udah kelamaan. Nah, kita merasa bahwa, wah, main game asik nih, nyaman. Jangan diganggu dong, aku lagi main nih. Nah, kita merasa bahwa permainan game itu menyenangkan. Padahal kita sedang melawan perintah orang tua. Sama seperti itu. Iblis membohongi Hawa untuk tidak harus taat kepada Tuhan, perintah. Kamu makan aja buahnya. Dan ternyata Hawa terbujuk oleh tipuan iblis. Dan kita tahu pada akhirnya Hawa memakan buah itu. Bukan cuma dia, diajak juga Adam. Dan setelah mereka makan, mereka menyadari mereka telah melanggar perintah Tuhan. Dan setelah mereka makan, disitulah mereka jatuh dalam dosa. Mereka tidak lagi menjadi manusia yang serupa dengan Tuhan. Mereka menjadi manusia berdosa. Akibat dosa, Adam dan Hawa menerima hukuman daripada Tuhan. Mereka yang semula hidup nyaman, segala sesuatu disediakan, Tuhan katakan bahwa sejak saat itu kamu harus bekerja keras untuk mendapatkan makanan. Bahkan Hawa harus menderita sakit bersalin. Bukan cuma itu, ular yang tadinya berbohong kepada Hawa itu pun kena kutuk. Jadi semua yang ada di situ akibat dosa mendapatkan hukuman. Bukan cuma itu. Firman Tuhan katakan bahwa upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Artinya apa? Akibat dosa manusia itu terpisah dari Tuhan.
dia tidak lagi memiliki persekutuan dengan Tuhan, dia tidak lagi dekat dengan Tuhan. Tapi dia menjadi manusia berdosa yang jauh dari Tuhan. Dia tidak bisa lagi bercakap-cakap dengan Tuhan. Bahkan Tuhan mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Tapi apakah Tuhan membenci mereka? Enggak. Tuhan tetap mengasihi mereka. Tapi Tuhan gak bisa dekat lagi sama mereka karena ada dosa. Tuhan menyediakan pakaian buat Adam dan Hawa. Tuhan memakaikan pakaian untuk Adam dan Hawa. Tapi Tuhan gak bisa dekat walaupun dia mengasihi Adam dan Hawa. Kenapa gak bisa dekat lagi? Ya karena dosa. Sama seperti kita. Karena dosa, walaupun Tuhan mengasihi kita, tapi karena kita memiliki dosa, kita gak bisa dekat sama Tuhan. Kita gak bisa ngobrol sama Tuhan dengan bebas. Ya. Ada satu lagi akibat dosa. Ternyata akibat dosa bukan cuma kena ke Adam dan Hawa, tapi akibat perbuatan itu maka semua manusia yang ada di dunia ini menjadi ikut berdosa. Dikatakan di dalam Roma bahwa manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya gitu? Apakah seorang yang lahir lalu sudah ada dosa dalam dirinya? Kakak bisa buktikan. Coba. Guru, orang tuamu, mama papa, guru di sekolah minggu, gak pernah tuh ngajar kita untuk berbohong. Ya kan? Gak pernah ngajar kita untuk menipu. Tapi coba kakak mau nanya. Siapa yang gak pernah berbohong? Siapa yang gak pernah sama sekali berbohong? Dari kecil kadang mungkin kita menyembunyikan sesuatu kepada orang tua, kita menyembunyikan sesuatu kepada guru, lalu kita berbohong. Ya kan? Siapa yang ngajar? Gak ada yang ngajar. Tapi karena dosa itu sudah mulai ada dalam diri manusia, maka dia muncul. Dia keluar, dia kelihatan dalam perbuatan kita. Ya, itulah kutuk dosa. Itulah akibat dosa. Bukan cuma itu, dosa membuat setiap orang manusia untuk melakukan hal kesalahan yang sama. Sekali dia berbohong, dia akan terus berbohong. Sekali berbohong, dia terus berbohong lagi. Itu yang disebut manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Tuhan melihat bahwa semua manusia tidak bisa lepas dari dosa. Semua manusia terikat oleh dosa. Dan firman Tuhan Roma 6 ayat 23 berkata, akibat dosa, upah dosa adalah maut. Tapi karunia Allah di dalam Yesus Kristus itu menyelamatkan. Jadi Tuhan ingin menyelamatkan manusia. Walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, karena Tuhan mengasihi manusia, maka Tuhan hadir di tengah kita. Tuhan turun ke bumi, turun ke dunia sebagai manusia untuk dapat menebus dosa-dosa kita. Semua hukuman yang harusnya kita terima akibat dosa, itu Tuhan tanggung di atas kayu salib. Karena itu kita memperingati Natal sebagai kelahiran juru selamat kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakanlah anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya pada anaknya, pada Yesus, akan diselamatkan. Nah, adik-adik, kalau engkau ingin supaya hidupmu kembali di dalam Tuhan, kalau kamu ingin tetap hidup taat di dalam Tuhan, kalau kamu ingin supaya hidup kamu menyenangkan hati Tuhan, supaya kamu tidak lagi hidup dalam dosa, ikut doa kakak ya. Kalau kau ingin supaya hidupmu menyenangkan Tuhan, yuk ikut doa kakak. Angkat tangannya dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, aku menyadari, aku tahu bahwa aku adalah manusia berdosa. Karena itu, ampuni segala dosaku. Dan aku mau hidup menyenangkan hati Tuhan, membuat Tuhan bersukacita. Karena itu, Tuhan tolong aku
jadilah juru selamat aku, supaya aku hidup taat kepada Tuhan dan aku bisa hidup menyenangkan hati Tuhan dan tidak melakukan dosa lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah berdoa bersama, dan adik-adik yang tadi ikut doa kakak, yakinkan bahwa dosamu sudah diampuni dan engkau sudah memiliki Tuhan dalam hidup kamu, dan engkau memiliki kuasa, memiliki kemampuan untuk hidup benar di dalam Tuhan. Oke? Nah sebelum kita tutup ibadah kita, ada ayat yang harus selalu diingat oleh adik-adik semua. Ayat hafalan di dalam Roma 6 ayat 23. Sekali lagi, Roma 6 ayat 23. Coba buka Alkitabnya, kita baca dan kita hafal sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi ya, Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, firman Tuhan katakan, walaupun upah dosa adalah maut, tetapi kalau kita memiliki Tuhan di dalam hidup kita, maka karunia Allah adalah kita memiliki hidup yang kekal di surga bersama Tuhan. Oke? Tuhan berkati semuanya adik-adik. Halo adik-adik semua. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan tentang manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa. Akibat dosa, manusia terpisah dengan Allah Bapa. Nah, bagaimana ya caranya manusia bisa kembali bersatu dengan Allah Bapa? Adik-adik, kakak hari ini mau menunjukkan suatu ilustrasi kepada adik-adik. Yuk kita lihat adik-adik. Adik-adik, manusia diciptakan Tuhan dalam keadaan suci, sempurna, dan tidak berdosa. Ini adalah hati manusia yang bersih, putih, dan suci. Tetapi manusia jatuh dalam dosa. Mereka tidak taat kepada Allah. Dosa membuat manusia terpisah dengan Allah. Hati manusia menjadi kotor karena dosa. Allah tidak bisa bersekutu lagi dengan manusia karena Allah suci. Manusia hari demi hari melakukan dosa. Manusia ingin kembali kepada Allah dengan melakukan berbagai cara. Contohnya, manusia menciptakan agama. Mereka melakukan ibadah untuk kembali kepada Allah. Kakak akan menambahkan cat warna putih ini ya adik-adik, yang menggambarkan usaha manusia lewat agama dan ibadahnya. Nah, ternyata adik-adik, hati manusia tetap kotor ya. Agama tidak bisa menyelamatkan manusia. Adik-adik bisa lihat sendiri ya, hatinya masih kotor. Usaha manusia lainnya adalah dengan melakukan kebaikan. Kakak akan menambahkan kembali warna putih sebagai lambang kebaikan. Ternyata hatinya masih tetap kotor ya adik-adik, meskipun sudah ditambahkan kebaikan. Itu artinya kebaikan tidak bisa menyelamatkan manusia. Usaha manusia lainnya adalah dengan harta kekayaan mereka. Kakak akan menambahkan warna kuning sebagai lambang kekayaan. Adik-adik bisa lihat sendiri, ternyata tetap hatinya masih kotor. Jadi, kekayaan manusia tidak bisa menyelamatkan manusia juga. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia, mati disalibkan untuk menebus manusia dari dosa. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Dan akhirnya manusia bisa kembali kepada Allah. Wah,
Adik-adik bisa lihat sendiri ya, hatinya menjadi putih kembali. Jadi adik-adik, kita diselamatkan itu bukan dengan berbagai usaha manusia, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Dengan cara kita percaya kepada Allah, dengan cara kita percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi anak-anaknya yang taat. Adik-adik, sudah selesai ya ibadah kita hari ini. Kakak mengajak kita sama-sama berdoa ya. Kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan atas hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh diselamatkan oleh Engkau ya Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, dengan kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sampai jumpa adik-adik. Adik-adik, minggu ini siapa ya yang akan bagi berkat? Yuk sama-sama kita saksikan. lagu layak dipuji disembah. Yuk! Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan.
teman-teman yang udah membagikan berkatnya. Adik-adik, tidak terasa kita sudah mau di penghujung ibadah kita. Tapi sebelum kita menutupnya, sebelum kita berpisah, kakak mau ajak adik-adik semua untuk berdoa. Yuk, kita lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk ibadah kami. Kami senang Tuhan bisa memuji Engkau, bertepuk tangan buat Engkau, menari buat Engkau. Dan kami mendapatkan berkat spesial lewat firman-Mu. Terima kasih Engkau ada menjadi sahabat kami, menjadi sobat kami, menjadi teman dekat kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan, kami mau juga berdoa untuk negeri kami Indonesia. Tuhan, kami berdoa Tuhan yang menolong bangsa kami Tuhan untuk bebas dari pandemi ini Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Presiden, Wakil Presiden, semua jajarannya, Tuhan memberkati mereka. Juga kami berdoa untuk setiap papa dan mama. Tuhan yang menolong mereka, memberkati mereka. Berikan kesehatan yang melimpah buat mereka. Berikan hikmat kepada mereka untuk mendidik setiap anak-anak yang dipercayakan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan. Saat mereka belajar online, mungkin mereka lelah, mereka capek, tapi kami berdoa Tuhan, Roh Kudus-Mu memberi kekuatan kepada mereka. Roh Kudus-Mu menolong mereka untuk mereka selalu bersemangat, bersukacita. Karena ada Tuhan di dalam hati mereka yang selalu senantiasa menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Adik-adik, kita akan berpisah sampai di sini dulu ya. Bye-bye.